Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kasih rahmatnya. Oke. Saudaraku, sekarang saya berada di Keramat. Ya, Keramat di daerah Lahad Datu. Dan tentunya Keramat ini tidak asing lagi bagi masyarakat Lahad Datu, dan akan menjadi tanda tanya ada apa di Keramat ini. Saya daripada kecil sampai kini saya belum mengetahui ya ada apa misteri di Keramat ini. Jadi pada malam hari ini insyaallah saya akan ajak sahabat-sahabat semua agar sama-sama kita ya menguak ataupun membongkar ya rahasia atau juga ritual atau juga upacara yang mereka lakukan di Keramat ini. Keramat ini terletak di Bandar Lahad Datu, di belakang Pasar Pelipin, di belakang Darvel Beh. Okey, Lahad Datu. Okey, jadi insyaallah kita akan telusuri, kita akan naik ke atas untuk melihat lebih dekat apa sebenarnya, apa rahasia dan juga apa sejarah yang sebenar dan apa juga yang mereka lakukan di kawasan ini. Okey, saudara. Kawasan lapang ini, lihat dulu ya kameramen. Di kawasan lapang ini adalah di mana kawasan mereka untuk membuat ritual. Ya, ini adalah di antara kepercayaan adat suku dan kaum. Jadi saya tidak mau sentuh pasal kaum dan adat ya. Jom tanpa buang masa, mari kita naik ke atas. Okey, jom. Kameranya naik ke atas. Okey. Okey, kita kena hati-hati saudara. Kena hati-hati. Okey, auranya pun sungguh ini, auranya betul-betul dirasai. Okey. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Okey. Okey, di sini adalah di antaranya pemakaman. Wallahu alam bisawab. Saya pun tidak mengetahui sejarahnya. Ada apa di sini dan siapa yang dikebumikan, dan tidak ada pun tanda nama. Coba lihat dahulu. Lihat sekiranya ada tanda nama. Oh, tidak ada. Okey. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ada orang tua yang lebih arif. Okey. Sebenarnya perancangan dalam mengambil video pada malam hari ini saya telah rancang sudah sekian lama, tetapi kesibukan saya, okey, saya sibuk, banyak kerja, banyak rawatan, banyak urusan, dan pada malam hari ini saya hanya singgah sekejap sahaja, dan insyaallah esok atau lusa saya akan datang kembali untuk berjumpa ya dengan tuan yang penjaga Keramat ini, dan kita akan bertanyalah ataupun kita ingin tahu yang lebih mendalam tentang sejarah Keramat Lahad Datu ini. Okey, jadi alhamdulillah sekarang jam, okey, ini diantaranya lah keluasannya, ini keluasannya. Okey. Okey, Keramat ya, dipanggil Keramat Lahad Datu. Okey. Mari. Sebentar kameramen ya, sekejap. Okey, alhamdulillah, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Di sini juga ada keramat ya. Ada makam. Ini juga wallahu a'lam bisawab, saya pun tidak mengetahui. Kubur siapa, makam siapa. Nanti kita akan jumpa orang yang lebih arif, yang lebih tahu tentang sejarah ini ya. Insyaallah. Di sini juga ada ya. Okey. Mari kameramen masuk dalam. Okey. Okey, di sini juga ada satu kuburan, tapi wallahu a'lam bisawab tidak bernisan ya. Tidak ada nisan. Dan sini ada kubur bayi. Okey. Ada papan dan sebagainya. Okey, saya pernah ke sini sekali, saya kurang pasti dalam 2011 begitu. Masa itu kondisinya, keadaannya bukan begini, tapi sekarang keadaannya ada perubahan lah. Maksudnya sudah ada tangga, ada dia punya jembatan, sudah ada pertambahan lah. Okey, mari
tanpa buang masa. Okey, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya. Videonya jangan lupa untuk subscribe, untuk share dan komen dan like. Bagi yang mengomen yang bukan-bukan, bagus tidurlah bro. Okey, tidurlah. Okey, bagi yang support channel saya, terima kasih banyak insya-Allah. Okey, mari jom kita masuk. Okey. Saya diajar oleh yang penjaga makam ini, saya diajar kalau masuk di keramat ini kena beri salam assalamualaikum ya ahlil kubur yang keempat. Begitu. Jadi wallahu alam bisawab, saya hanya diajar begitu, cuma kita ikut cara Islam. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Di sini dia ada simpan nombor telepon. Okey, dekatkan kameraman. Okey, di sini dia ada simpan nombor telepon karamat. Okey. Sudah baik. Jadi kita akan masuk. Dia punya aura saudara luar biasa. Dia punya aura sudah terasa ya, terasa. Okey. Jadi niat kita hanya ingin bersilaturahim dan ingin memberitahu kepada umat tentang apa sebenarnya sejarah tentang keramat ini. Okey? Baik. Okey. Nanti buka selipar ya. Allah. Okey. Allahu Akbar. Okey. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah berada di ruangan ya, ruangan keramat ini. Okey. Coba lihat di bawah kameramen. Di bawahnya ada ayam. Okey, di bawahnya ada ayam. Ada ayam berwarna putih. Okey, coba kita limpas lagi ke sini. Okey, coba kameramen. Okey. Bang Pul. Masuk sini. Masuk. Ya, masuk dalam. Iya, dalam. Okey. Ini adalah kain. Okey, kain. Satu kain putih, atasnya kain kuning, atasnya pun kuning, dan kain ini akan sentiasa ditukar ganti. Alright. Okey, tutup dia punya pagar. Okey. Ada ayam ya, ada ayam. Okey. Kotak-kotak. Okey. Tutup. Kalau boleh ada penyangga. Okey, bagi saya laluan dulu. Bagi laluan saya. Okey. Di tempat ini adalah tempat mereka untuk membuat ritual. Okey, tempat ini adalah tempat mereka buat ritual. Okey, kita duduk dulu. Okey. Tempat ini adalah tempat mereka untuk membuat ritual ataupun upacara makan-makan di kawasan ini. Okey, ini video episode 1. Okey, ini video episode 1. Okey, nanti saya akan buat lagi video episode 2 insya-Allah. Okey. Dan di sini kita lihat Allahu Akbar. Okey. Sini ada bantal merah, kain kuning ya. Dan ceritlah mungkin ini penjaga makamnya mungkin, tapi mungkin topi mana sudah ada jalan. Okey, dan di sini ada beras ya, ada beras. Mungkin supaya berkat. Okey, mungkin supaya berkat ya, keganjilan ya. Kita rasa keganjilan. Okey. Dan kain-kain lah. Mungkin ini kain-kain wallahu alam. Baik. Bawa kameramen, di bawah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Inilah yang ada di dalam makam ini. Okey. Ini adalah yang ada dalam makam ini. Okey. Inilah yang selama ini yang mereka lakukan, ritual atau juga upacara mereka. Ini melibatkan adat dan suku kaum dan kepercayaan mereka. Di sinilah mereka meminta-minta, berhajat, bermohon hajat, berdoa di sini. Okey, kalau kita ulas, kalau kita bahas secara panjang, secara terperinci, memang akan ada rasa kita ni akan rasa sesuatu yang lain. Maksudnya nanti akan ada pihak yang terasa dengan apa yang kita katakan. Seandainya ada soalan, adakah ini ajaran Islam yang sebenarnya?
tentu saya dan kita semua yang ikut ajaran Islam yang sejati, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tentu ajaran ini bukan daripada ajaran Islam yang sebenar. Apa juga hujah mereka, tetap bukan ajaran Islam yang sebenar. Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pun mereka ikat kain putih, saudara. Okey. Mereka ikat kain putih menyeluruh. Okey. Wallahu alam bisawab. Saya pun tidak pasti siapa nama ni. Okey. Wallahu alam. Okey. Dan di sini ada minyak duyung, ya. Minyak duyung, bila mana si pengunjung yang datang kemari ya kena merenjis-renjiskan lah begini. Okey, supaya dia menjadi berkat. Okey. Minyak duyung ini, dan di sini ada duit. Dekat sini kameraman, dekat sini. Okey. Duduk bawah. Okey. Okey, di sini ada duit shilling, kemenyan. Ada duit shilling. Okey. Sebagai sedekah mungkin, dan juga beras. Okey, dan juga ini stanggi. Ini stanggi itu apa? Itu Al-Qur'an kah? Coba taruh sini, bawa sini. Dekat sini, tolong bantu. Lihat. Allahu Akbar. Ada Al-Quran, saudara. Ada Al-Quran yang terbakar. Wallahu alam bisawab. Saya juga tertanya-tanya, kenapa Al-Quran ini terbakar? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terbakar ya, saudara. Wallahu alam bisawab, dibakarkah atau terbakar, Allah lebih mengetahui. Okey. Sekiranya Al-Quran ini dibakar, semoga yang membakarnya mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu Akbar. Dan ini nisannya, okey? Nisannya. Dan di tempat inilah ya orang selalu datang mengunjungi bagian sinilah. Sekiranya kawin dengan mereka, bangsa ini, kemudian tidak mempunyai anak atau juga sakit yang tidak pandai kunjung sembuh, mereka akan datang kemari untuk memohon kesembuhan, meminta anak. Walaupun alasan mereka, kita ni minta kepada Allah juga, tapi perantaraan ini, walaupun hujah mereka tetap ditolak. Kita ada Allah. Dan Nabi kita tidak ada ajarkan seperti itu. Islam tidak ada ajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kita boleh ziarah kuburan, tapi bukan membuat kesyirikan di kuburan, bukan meminta-minta di kuburan, bukan menyembah-nyembah di kuburan. Jadi sekarang ni kita berada di malam hari, jadi tidak nampak betul. Okey. Kalau siang insya-Allah nampak jelas. Okey, nampak jelas dan sangat-sangat menakutkan. Kalau sekarang pun malam, sangat-sangat menakutkan. Okey, inilah diantaranya. Okey, ada lilin, ada stanggi, minyak duyung, kain kuning, kain putih, memang adalah, sentiasa adalah. Ya, setiap masa sentiasa ada. Dan ini pun diikat, ya. Dan insya-Allah kita akan membuat video episode yang kedua, insya-Allah. Semoga Allah izinkan saya untuk bersilaturahim ke sini semula. InsyaAllah malam ni kita hanya masuk dan kita belum berjumpa dengan tuan yang punya, maksud saya belum berjumpa atau belum bertemu dengan yang penjaga keramat ni. Mungkin juga dia jalankan malam Sabtu. Ya, harap-harap ndak rempit lah dia. Ya. Ni. Okey. Dan inilah yang berlaku, saudara. Okey. Keramat dan duit shilling lah. Okey, ini tempat mereka buat ritual bercara untuk makan-makan. Okey. Jadi tujuan saya untuk buat video ini bukan saya untuk menghukum, bukan saya untuk menghuru-harakan, bukan saya untuk menebarkan kebencian, bukan saya mensyirikkan orang, bukan saya mengkafirkan, demi Allah bukan. Tujuan saya untuk ya supaya orang Lahad Datu ini ya tahu bahawasanya rupanya ada begini di Lahad Datu. Rupanya selama ini saya hidup rupanya di sana ada ya begini. Ingin tahu.
bukan tujuan kita menyebarkan kebencian, bukan tujuan kita untuk mengkafirkan orang, demi Allah bukan. Bukan tujuan kita untuk mensyirikkan orang, bukan, demi Allah bukan. Kita ini kemari untuk bersilaturahim, ya. Inilah yang kita lihat, ya. Ini yang berlaku. Coba Al-Qur'an ini dikasih duduk tempat yang tadi. Nama Nisan nih. Oke. Oke, situ. Oke. Jadi tempat ini adalah tempat utama mereka untuk meminta-minta di sini, memohon-mohon hajat. Sedangkan kita ada Allah Subhanahu wa taala yang langsung dikabulkan hajat. Ya. Jadi wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah mengampuni mereka. Insyaallah semoga rahasia mistik yang berlaku di keramat ini akan segera terbongkar insyaallah. Wallahu a'lam bisawab. Allah lebih mengetahui. Walaupun video ini akan mendapat kecaman yang luar biasa nanti. Video ini akan mendapat kecaman yang luar biasa. Tapi kita teruskan berdakwah. Allah sentiasa membantu hamba-hambanya sekiranya kita membantu agama Allah, ya. Tidak payah takutlah kepada bangsa jin. Tidak payah takutlah kepada benda-benda begini nih, ya. Mereka pun sudah meninggal, mereka pun sudah tidak ada, ya. Dan insyaallah kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut suruhan Nabi dan kita hanya takut kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kuatkan tauhid, waspada akidah insyaallah saudara. Sekiranya ada terkasar bahasa, tersinggung hati, terlebih uruf, terkurang uruf, ya, atau juga saya menyinggung perasaan kalian, saya mohon maaf, saya mohon ampun, ya. Saya juga orang biasa, saya bukan malaikat, saya bukan nabi, saya orang biasa. Wajarlah kalau saya tersalah cakap. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, inilah diantaranya yang selama ini mereka mohon ajat di sini. Insyaallah nantikan video yang seterusnya insyaallah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Semoga kita dilindungi fi amillah insyaallah. Barakallahu fikum. Saya Mu'alij Rizwan Itin, insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.